dan keluarga korban keganasan PKI. Bapak, Ibu, Saudara peserta bedah buku yang kami hormati, untuk menghemat waktu, saya perkenalkan dulu biografi dua narasumber atau penulis ini nanti. Yang pertama, biografi penulis, Mas Anaf Afifi. Beliau lahir dari kalangan santri, lahir di Madiun 5 Agustus 1968. Sejarah lisan yang ia dengar sejak masa kanak-kanak tentang keganasan PKI di kota kelahirannya pada tahun 1948 telah mendorong Anaf untuk menuangkannya dalam bentuk buku-buku. Termasuk buku-buku yang sudah dikarangnya, yaitu buku ayat-ayat yang disembelih, adalah karya pertamanya tentang sejarah. Di luar hampir 60 buku tentang korporasi yang sudah ia tulis dalam 6 tahun terakhir ini. Kemudian biografi Mas Tawaf Joharon, lahir di Klaten pada September tahun 1982. Ibunya adalah keluarga santri Nahdlatul Ulama di daerah Babat, Klaten, sedangkan ayahnya dari keluarga santri Muhammadiyah, Kauman, Yogyakarta. Sejak kecil, telinganya telah mendengar kisah nyata dari nenek dan ibunya tentang kejamnya para anggota Partai Komunis Indonesia. Banyak kerabat dekat kakek neneknya dari kalangan NU yang gugur dibunuh dengan keji oleh para PKI beberapa waktu sebelum meletus peristiwa Gestapo 1965. Kakeknya yang ada di Klaten sebenarnya juga menjadi target pembunuhan para PKI sebelum 1965, tapi berhasil lolos. Buku ini adalah dedikasinya untuk para keluarganya yang gugur dibunuh PKI. Sejak masih SMA, Mas Tawaf Joharon banyak berkecimpung di dunia riset, organisasi sosial, penulisan, dan bisnis. Ia banyak menulis jurnalistik, sastra, artikel, dan berbagai genre penulisan lain di berbagai media dan buku. Berbagai penghargaan kepenulisan tingkat nasional pernah ia raih. Itulah Bapak Ibu peserta bedah buku Banjir Darah yang kami hormati, sekilas biografi duet penulis ini. Berikutnya Bapak Ibu yang kami hormati, sebelum acara ini kita mulai, marilah kita buka dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, sesuai dengan acara, terlebih dahulu kita ikuti sambutan dari tokoh Muhammadiyah Banyuwangi, yang terhormat Bapak Haji Abdul Mun'im SH, kami silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul yastawil ladzina ya'lamun والذين لا يعلمون هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم. Saudara-saudara, para peserta bedah buku Banjir Darah yang ditulis oleh dua orang muda, Saudara Anaf Afifi yang berusia 52 tahun saat ini, dan Saudara Muhammad Tawaf Joharon yang saat ini berusia 38 tahun dan sekarang sudah bersama-sama kita, yang pada saat ini nanti akan jadi narasumber dalam bedah buku ini.
Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, adakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Sesungguhnya orang yang berakallah yang dapat menerima pelajaran itu. Az-Zumar ayat 9. Saudara-saudara, para peserta yang dirahmati Allah, saya selaku sesepuh, selaku penasihat dari Muhammadiyah Banyuwangi, Muhammadiyah Cabang Genteng juga, karena pada saat ini memang di kalangan Muhammadiyah Cabang, insya Allah saya termasuk kelompok yang tua-tua, tinggal beberapa orang saja. Saat ini saya pada posisi 77 tahun. Jadi kalau dalam urusan komunis atau PKI, saya termasuk saksi sejarah atau boleh dibilang pelaku sejarah juga dalam urusan pemberontakan PKI yang terutama yang tahun 65 ketika 30 SPKI. Saudara-saudara sekalian, begitu saya menerima buku ini, kapan itu membaca, saya sungguh sangat tertarik dan ingin bertemu dengan penulisnya ini. Sebab secara umum pada saat ini kaum milenial, para muda di Indonesia, akibat memang ulah dari hebatnya provokasi dan juga yang dilakukan oleh mereka-mereka kelompok-kelompok yang terus menyuarakan paham komunis dengan berbagai baju macam-macam. Maka banyak kaum milenial ini yang tidak percaya atas kebenaran pelaksanaan pemberontakan PKI tahun 48 dan pemberontakan PKI dengan gerakan G30 SPKI tahun 1965 yang lalu. Kebanyakan kaum milenial, generasi muda Indonesia, bahkan yang generasi muda Islam sekalipun banyak yang tidak percaya, kurang percaya, bahkan tidak percaya bahwa itu terjadi, bahwa kekejaman PKI seperti itu. Oleh karena itu saya tertarik untuk segera bertemu dengan rekan-rekan cabang, bagaimana kalau kita adakan bedah buku dan kemudian dipenuhi, disetujui, lalu kami menghubungi saudara-saudara ini, dan alhamdulillah setelah berbagai macam persiapan dilakukan, pada hari ini kita bisa melaksanakan itu. Saudara-saudara sekalian, sekedar untuk tahu saja bahwa terutama ini adik-adik kaum muda ya, bahwa ketika ada Mahmilud tahun 1967, Sutisman CCPKI yang menggantikan posisinya DNID, dia berkata di Mahmilud itu, menyatakan, jika saya mati, sudah tentu bukan berarti PKI ikut mati bersama kematian saya. Tidak, sama sekali tidak. Walaupun PKI sekarang sudah rusak berkeping-keping, saya tetap yakin ini hanya bersifat sementara. Dan dalam proses sejarah, nanti PKI akan tumbuh kembali. Sebab PKI adalah anak zaman yang dilahirkan oleh zaman. Seorang tokoh PKI yang berada di Mahmilud yang kemudian mendapat putusan hukuman mati, yakin sekali bahwa PKI akan hidup lagi. Kemudian dua catatan yang perlu teman-teman muda ini tahu. Dari catatan harian Gita Indahsari
Ketua Pusat Perjuangan Buruh Indonesia atau PPBI tahun 96. Dan beberapa tahun yang lalu dia ini sudah jadi tim ahli dari Menteri Tenaga Kerja yang waktu itu dijabat oleh Muhaimin Iskandar. Pernah ini yang namanya Dita Indah-Sari. Pada tahun 96 dia menulis dalam catatan harian, partai sudah berdiri. 31 tahun. Dikubur, dibantai, dihina, dibunuh, dilarang, diawasi, dihianati. Sekarang dibangun lagi. Tuhan, berkati perjuangan kami. Bukankah janjimu mengangkat orang-orang yang miskin agar suatu hari nanti mereka menjadi pemimpin dunia? Ini hebat kepura-puraannya. Dia masih menyebut-nyebut Tuhan, sementara ideologi yang dia ikuti adalah anti Tuhan. Nah, itulah satu gambaran, saudara-saudara. Jadi dengan ini saja kita bisa mendapatkan satu kesimpulan bahwa mereka kaum penggerak kebangkitan komunis ini tetap dengan yakin dan dengan berusaha keras untuk membangkitkan kembali komunis ini. Tetapi satu hal bagi teman-teman muda, ikutilah ini semuanya nanti dengan seksama. Kalau yang ingin menyampaikan pertanyaan, nanti tanyakan apa yang perlu ditanyakan. Dan kemudian satu hal yang dari saya perlu Anda ketahui bahwa PKI kelompok komunis ini sudah mendirikan juga lembaga penelitian korban peristiwa 65, LPKP 65, yang tujuannya antara lain satu hal yaitu minta rehabilitasi dan minta kompensasi kepada pemerintah tentang masalah ini, korban PKI ini. Kemudian yang kedua, setelah memunculkan juga Pakorba, Paguyuban Korban Orde Baru. Nah, ini perlu saya jelaskan. Dengan membaca buku ini, dengan membaca buku ini nanti Anda akan tahu bahwa di buku ini peristiwa-peristiwa yang terjadi pada 48 dan 65 sudah lengkap di buku. Nanti akan dijelaskan oleh Anas dan saudara Tawak bahwa kalau yang sebenarnya PKI itu bukan korban. Kalau dia korban, pelakunya lalu siapa? Apa saya? Apa kita yang sekarang ini ya? Apakah kita pelakunya? Kalau mereka bukan, kalau mereka korban. PKI bukan korban, tapi pelaku makar pemberontakan terhadap NKRI, terhadap Pancasila, Undang-Undang Dasar 45 pada tahun 1948 dan 1965. Ini sudah pasti. Jangan tidak percaya. Nanti Anda akan menyesal kalau tetap menggunakan ketidakpercayaan Anda. Oleh karena itu, saya ucapkan selamat mengikuti bedah buku ini. Dan mudah-mudahan dengan bedah buku ini nanti para generasi muda, kaum milenial Indonesia benar-benar sadar bahwa PKI komunis adalah tetap merupakan bahaya laten bagi kelangsungan NKRI dan keutuhan dan kelestarian Pancasila. Oleh karena itu, selamat kepada kaum muda, kita semua yang Pancasilais, mari kita tegakkan merah putih, mengkokohkan dan melestarikan Pancasila sebagai dasar negara dan terus menjaga serta mengawal keutuhan NKRI. Dan kepada pribadi saudara Anas Afifi dan saudara Muhammad Tawab Juharon, saya mewakili pimpinan cabang Muhammadiyah Kendeng dan Pemuda mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, terima kasih yang tulus. Mudah-mudahan apa yang Anda lakukan ini
benar-benar merupakan bagian dari amal soleh kalian berdua di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon maaf untuk semuanya apabila ada kata-kata atau hal-hal yang kurang berkenan di hati saudara-saudara. Saya mohon maaf dan saya akhiri. Sebelumnya juga saya ucapkan selamat mengikuti bedah buku ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih kepada Bapak Haji Abdul Mun'im SH yang telah memberikan pengantar pada acara bedah buku Banjir Darah pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan Pak Haji Abdul Mun'im tetap diberikan kesehatan, karena Pak Haji Mun'im juga selaku termasuk orang yang memang juga terlibat, artinya mengikuti gagasan dari PKI ini. Mudah-mudahan Pak Haji Abdul Mun'im tetap diberikan kesehatan. Amin, amin, ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin, para peserta yang kami hormati, selanjutnya kita masuk ke acara inti, yaitu acara bedah buku yang nanti langsung akan disampaikan oleh narasumber penulis, duet penulis ini, kepada Mas Anab Afifi dan Mas Tawab Joharon. Dipersilakan sepenuhnya untuk bisa membagi diri karena memang berbeda ruangan. Kedua penulis ini dipersilakan, kami beri kesempatan kepada Mas Anab Afifi atau mungkin Mas Tawab Joharon terlebih dahulu. Monggo dipersilakan. Ya, biar Mas Anab dulu aja. Oke, monggo Mas Anab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Nur Rahman dan yang terhormat Bapak Haji Abdul Mun'im, terima kasih atas apresiasinya kepada kami. Dengan karya kami telah berkenan untuk tidak sekedar membaca buku ini, tetapi juga berinisiatif untuk melakukan bedah buku pagi ini. Sekali lagi Pak Yai Mun'im, terima kasih ulasannya. Apa yang Bapak sampaikan tadi semakin membesarkan hati kami untuk terus melanjutkan karya kami, karena sebetulnya apa yang telah kami susun ini ibaratnya baru Al-Fatihah saja. Jadi mohon doanya, mudah-mudahan riset-riset ini masih akan terus berjalan. Baik, berbicara tentang buku Banjir Darah, ada dua hal penting yang perlu saya kemukakan. Pertama adalah menyangkut konten. Kemudian yang kedua adalah tentang kepenulisan. Menyangkut konten ini banyak sekali orang-orang bertanya, bahkan mempertanyakan dari mana sumber-sumber yang diperoleh dan bagaimana cara memperolehnya dan seterusnya dan seterusnya. Di antaranya adalah seorang peneliti di LIPI yang banyak memuat kolom-kolom tentang buku kami. Baik, buku Banjir Darah ini sebetulnya kami luncurkan pada tanggal 30 September 2015. Jadi sudah 5 tahun yang lalu. Jadi sekarang ini sudah tahun kelima dengan judul Ayat-ayat yang disembelih. Kemudian pada tahun kelima ini dengan cover baru Banjir Darah dengan judul sebetulnya yang sama, hanya dengan penekanan judul Banjir Darah saja. Di judul yang sama, yang lama itu kan ayat-ayat yang disembelih, sejarah Banjir Darah, kisah nyata aksi PKI terhadap kiai, santri dan kaum muslim. Nah, dari bagian pertama dari sisi konten, bahwa narasi kemudian materi-materi tentang aksi-aksi komunisme itu sebetulnya sudah melekat di dalam memori dan ingatan kami berdua sejak kecil. Saya sendiri di kota kelahiran saya, kebetulan ya ayah dan ibu itu keluarga santri. Dari ibu itu kakek saya seorang tokoh Masyumi yang pada tahun 48 itu nyaris saja sudah disembelih oleh kami Musto.
di Madiun. Kemudian pada umur 7 tahun saya itu ketika masih kelas 1 atau 2 madrasah itu saya sempat mondok di pesantren Sabilil Mutakin Tangerang. Di PSM inilah sejarah bagaimana peristiwa tahun 48 itu begitu mulai masuk ke dalam memori saya sejak usia itu. Dengan tokoh yang sangat dihormati yaitu Kiai Imam Mursyid Mutakin di sana. Nah, di pesantren itu ada 14 korban yang mati syahid yang monumennya tertulis sampai sekarang di depan Masjid PS. Kemudian seiring perjalanan waktu, kemudian terus bertambah. Jadi artinya bahwa perjalanan itu sampai kemudian dewasa, materi-materi narasi itu menjadi semacam tabungan data, tabungan informasi. Kalau dibilang itu proses riset tidaklah, tetapi namun kemudian itu semacam ketidaksengajaan informasi atau riset tak sengaja lah seperti itu. Jadi itu konten. Kemudian kita berjalan sampai pada tahun 2000, setiap tahun kita selalu banyak tayangan tulisan-tulisan yang selalu mengupas tentang peristiwa pengkhianatan G30 SPK. Lalu saya bertanya kenapa hanya peristiwa itu saja, padahal banyak kejadian-kejadian lain yang tersebar itu sedikit sekali atau nyaris tidak ditulis di koran-koran. Jadi itulah dari sisi materi. Jadi materi dalam buku ini bukanlah ujuk-ujuk, meskipun buku ini kami tulis dalam waktu yang singkat, hanya dalam 2 minggu saja. Nah, artinya perjalanan isi ini adalah suatu akumulasi dari narasi yang telah kami peroleh semenjak kanak-kanak sampai usia sekarang. Jadi kalau buku itu saya tulis pada saat usia saya 47 tahun, 5 tahun lalu, ya artinya data itu sudah terakumulasi hampir sepanjang usia saya, paling tidak 40 tahun. Jadi demikian. Itu dari sisi isinya. Kemudian dari sisi konten, dari sisi penulisan, Jadi dari sisi penulisan dan kepenulisan. Jadi pada Agustus tahun 2015 itu ketika kami banyak berdiskusi dengan Mas Toh tentang situasi-situasi yang telah terjadi dalam 3 tahun terakhir sebelumnya dan terutama sejak tahun 2000 itu terjadi suatu eskalasi terhadap suasana kebatinan kita yang mencermati hal itu akan terjadinya suatu perubahan sejarah masyarakat. Seperti yang saya katakan hari ini bahwa generasi milenial saat ini berjalan di tengah kegelapan sejarah. Jadi kami memutuskan saatnya lah kita bekerja menulis. Karena kami pekerjaannya menulis, maka seperti nasihat seorang jenderal, one time in your life you have to make decision. Maka ini adalah sebuah keputusan besar yang memang harus kami lakukan di antara rasa yang berkecamuk, ada campur ragu, namun kita mencoba menguatkan hati bahwa itu harus kita tulis. Yang kedua adalah tentang penyajian. Jadi buku itu ketika kami berdiskusi dengan Mas Tof dalam waktu yang sangat singkat, hanya 1 jam barangkali di ruangan kerja kami. Itu kami sudah menyusun kemudian kami membagi tugas. Mas Tof saat itu kebetulan masih sangat sibuk deadline karena beliau sedang mengerjakan proyek majalah. Beliau banyak mengeksplorasi tabungan literaturnya yang sudah beliau sangat kuasai bagaimana sejarah perjalanan Partai Komunis. Sementara saya terjun mulai tanggal 1 September sampai 10 September mulai dari Jakarta ke Surabaya, Kediri, Madiun, Magetan, Ngawi, dan sampai Solo. Kemudian itu sampai 10. Kemudian dilanjutkan lagi wawancara jarak jauh di Blitar dan lain sebagainya. Itu kami tulis. Kemudian setelah terkumpul sesuai yang telah
kami janjikan di media sosial bahwa buku ini akan kami luncurkan tepat pada 29 malam September. Maka tepat pada malam itu kami luncurkan prolog buku ini, jadi yang berjudul Merah Putih Itu Nyaris Berkati Palu Arit. Yang terpenting dari semua itu, yang semakin menguatkan kami di dalam menulis buku ini adalah, jadi dibatasi ya, ini waktunya. Kami ingin menghadirkan suatu bacaan yang kalau narasi, jadi kalau orang membaca buku ini seolah-olah ikut hadir pada kejadian dan menyaksikan peristiwa tersebut seperti seolah menonton film. Jadi itu buku ini. Jadi kami tulis dengan genre yang berbeda. Ini dulu jadi intronya dari saya. Selanjutnya silakan Mas Tawaf ditambahkan. Terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya dilanjut oleh Mas Tawaf. Monggo, Mas Tawaf. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bapak Ibu semua, saudara-saudari sekalian, para panitia, khususnya Pak Abdul Munaim dan juga para hadirin sesepuh yang ada di Banyuwangi khususnya. Sebelum kita diskusi panjang nanti dengan waktu nanti targetnya kan sekitar 10.45 ya Pak Nur Rahman ya, semua sudah harus selesai sehingga nanti kita banyak diskusi. Agar kita khidmat, saya mengusulkan kita mengheningkan cipta atau kirim doa kepada puluhan banser dan puluhan dan mungkin juga para arwah leluhur yang dibunuh dan dibantai oleh PKI. Mungkin Pak Munim bisa mimpin sebentar Pak untuk berkhidmat kita kepada para arwah leluhur yang mendahului kita. Ya mungkin 1-2 menit Pak untuk mengheningkan cipta dan kirim Al-Fatihah lah atau apa. Monggo Pak Munim. Mari kita dulu bersama-sama membaca Al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واكرم نزلهم ووسعهم واكتبهم بالماء ونقهم من الخطايا كما ينقى الابيض من الدنس وأبدلهم دارا خيرا من دارهم وأحسن من أهلهم وزوجا خيرا من زوجهم وقهم فتنة القبر والعذاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Ya Allah, ya Rabbi, ampunilah segala dosa saudara-saudara kami, pendahulu-pendahulu kami yang menjadi korban keganasan PKI, ya Allah. Ampunilah segala dosa mereka, segala dosa beliau, ya Allah. Terimalah segala kebaikannya, segala kebajikannya, amal kebajikannya terimalah ya hadiratmu, ya Allah. Ya Allah, ya Rabbi. Mudah-mudahan kami senantiasa ingat atas perjuangan mereka dan siap untuk melanjutkan perjuangan mereka untuk menjaga NKRI ini seutuhnya, untuk bersama-sama dengan bangsa, bersama-sama dengan teman-teman kami rakyat Indonesia seluruhnya untuk tetap mempertahankan Indonesia ini bebas dari komunisme. Insya Allah penuhilah doa kami ini, ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah rabbil alamin.
Silakan Mas Tawaf diteruskan. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Matur nuwun Pak Abdul Munaim, karena kita ingin juga ini bukan hanya sekedar diskusi tapi juga kita memperingati perjuangan para leluhur yang telah gugur dibunuh oleh PKI, terutama pada peristiwa Celuring di mana puluhan panser waktu itu diracun oleh para gerwani yang berganti rupa atau menyamar sebagai seorang kumpulan fatayat yang ikut di dalam pada pengajian. Oke, yang pertama yang mungkin harus kami sampaikan, Mas Anab tadi sudah mengawali sedikit tentang proses kami berdua melakukan penulisan terhadap buku ini. Yang jelas kami waktu itu gelisah bahwa sebenarnya banyak sekali anak-anak muda yang seringkali justru malah membela bahwa PKI itu tidak bersalah, bahwa komunisme itu baik gitu. Dan dalam berbagai kesempatan saya juga kadang-kadang ngisi di beberapa universitas maupun lembaga pendidikan untuk anak-anak muda. Mereka sering masih terus membela bahwa komunisme itu baik. Lalu saya bilang ke mereka bahwa kalau komunisme itu baik berarti kamu baca buku komunismenya itu belum kafah, saya bilang gitu. Belum sempurna, belum khatam. Bahasanya Yai Mun'im, ini belum khatam mereka menghayati komunisme. Kalau kamu menghayati komunisme ya kamu bisa jadi seperti Lenin apa Stalin atau Pol Pot gitu. Nah, di dalam buku ini kita juga sampaikan bahwa seluruh rangkaian kekejaman yang dilakukan oleh PKI ini yang terhimpun dalam sekitar kurang lebih 50 kisah, itu mereka semua melakukan kekejaman ini, termasuk si Musom maupun Aidit ini, itu semua mengamalkan kitab suci manifesto komunis yang dilantunkan oleh si Karl Marx. Jadi Karl Marx bilang, dan ini sangat bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila maupun agama Islam khususnya. Marx mengatakan bahwa eksistensi Tuhan tidak masuk akal. Tuhan adalah konsep yang menjijikkan, kata Karl Marx. Pendek kata, si Karl Marx ini menaruh dendam kepada Tuhan. Agama adalah narkoba bagi masyarakat. Menghujat agama adalah syarat utama dari semua hujatan. Dan ada satu hal lagi, kalimatnya Lenin, yang membuat Musso maupun tokoh-tokoh PKI yang ada di Indonesia melakukan berbagai kekejaman dan pembantaian. Ini kalimatnya Lenin ini, yang mereka amalkan untuk membantai para ulama, kiai, santri, dan para agamawan, tokoh-tokoh agama lain di Indonesia. Lenin pernah mengatakan, saya suka mendengarkan musik yang merdu, tetapi di tengah-tengah revolusi yang perlu adalah membelah tengkorak. Itu kata Lenin. Menjalankan keganasan dan berjalan dalam lautan darah. Dan tidak jadi soal apabila 3/4 penduduk dunia habis asal yang tinggal 1/4-nya itu komunis. Untuk melaksanakan komunisme, Lenin tidak gentar berjalan di atas mayat puluhan juta orang. Nah, inilah yang kemudian ditrainingkan kepada Musso, kepada waktu itu Tan Malaka pada tahun 45 dan sebelumnya juga. Dan mereka ini punya seorang pemikir, setelah Karl Marx ada seorang pemikir Rusia namanya Zagladin, Vladimir Zagladin. Nah, Vladimir Zagladin ini membuat sebuah buku best practice lah, buku petunjuk untuk menjadi seorang komunis yang kafah. Nah, kata Zagladin, seorang komunis harus mau untuk berdusta, memutar balik fakta, memalsu dokumen, memfitnah, memeras, menipu, menghasut, menyuap, mengintimidasi, bersikap keras, membenci, mencaci, menyiksa, memperkosa, merusak, menyabot, membumi hanguskan,
membunuh, dan membantai. Hampir 18 hal yang diamanatkan Syekh Ladin itu dilakukan dan semuanya kami rekam di dalam buku Banjir Darah yang sudah terkirim ke Pak Abdul Munaim. Dan saya juga ingin memberikan sedikit ilustrasi situasi terkini tentang kondisi NKRI. Mungkin Mas Hafiz sama Mas Nur Rahman bisa menampilkan slide-nya. Kita bikin presentasi singkat apa yang terjadi saat ini. Langsung Mas, langsung halaman 2 aja. Langsung halaman 2 Mas, langsung halaman 2. Nah, jadi kita sedang mengalami proxy war, Pak. Proxy war itu adalah sekarang ini tidak harus tembak-tembakan seperti tahun 48 sampai 65. Proxy war ini posisinya bisa dilakukan dengan perang asimetrik lah. Asimetrik ini tidak harus ketemu fisik, bisa dilakukan dengan infiltrasi melalui media sosial, melalui TV, melalui buku dan sebagainya, sehingga orang-orang yang ada di yang tertuju, negara yang tertuju itu saling bertikai sendiri. Itu yang dimaksud sebagai proxy war. Dan saat ini banyak sekali anak-anak muda yang kemudian terbuai dengan komunisme dan akhirnya bertikai dengan saudaranya sendiri. Itu melalui teknologi informasi juga terjadi. Lanjut Mas. Lanjut Mas Hafiz, Mas Nur Rahman. Dilakukan secara konvensional dan non konvensional. Terus lanjut, biar cepat kita. Nah ini namanya ancaman yang kemudian terjadi, bisa ancaman ideologi, ancaman politik, ancaman ekonomi, ancaman sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan. Lanjut. Oke, ini ancaman kedaulatan bidang politiknya. Lanjut Mas. Ancaman bidang ekonominya. Lanjut. Ini ancaman budayanya. Kita nggak bisa menolak ada infiltrasi kebudayaan asing. Lanjut. Lanjut Mas. Ini tentang pertahanan keamanan. Kedaulatan pertahanan Indonesia juga dirusak. Keamanan Indonesia juga sangat dengan narkoba, dengan senjata ilegal dan sebagainya. Lanjut Mas. Nah, ideologi yang mengancam Pancasila ini, kita juga tidak hanya diserang oleh infiltrasi komunisme, tapi juga ada liberalisme maupun ekstremisme kanan. Lanjut. Nah, ini perbandingan antara komunisme, Pancasila, dan liberalisme. Tergambar sekali bahwa komunisme ini omong kosong. Jadi HAM-nya diabaikan. Dia ateis. Nasionalisme ditolak. Keputusan di tangan pimpinan partai komunis yang berkuasa. Ada dominasi partai. Tidak ada oposisi. Tidak ada perbedaan pendapat. Harus patuh pada doktrin. Dan semuanya hanya untuk kepentingan negara. Tidak ada kepentingan masyarakat atau umat. Lanjut, Mas. Nah, ini contoh-contoh diktator komunis dunia yang ini menjadi trainer atau gurunya Lenin, yang menjadi gurunya Musso maupun Aidit. Jadi ada sebuah buku judulnya Revolusi di Diaspora Diplomasi, itu menyampaikan dan membuka file percakapan antara Mao dengan Aidit jauh sebelum G30S. Dan itu banyak rekomendasi-rekomendasi yang Mao itu disampaikan ke Aidit dan dilakukan waktu itu. Terus lanjut. Nah, sekarang ini gerakan komunis di abad 21 itu meninggalkan gaya murni. Mereka mengutamakannya soft power. Terus kemudian target sasarannya ini yang paling cukup berbahaya, yaitu anak-anak yang lahir di tahun 2000 dan itu disasar melalui handphone mereka masing-masing. Makanya kita harus juga melakukan perlawanan agar mereka tidak terkena
infiltrasi ke handphone mereka, kita bikin buku maupun meme maupun apa seperti yang kami lakukan ini. Terus lanjut. Nah, terus lanjut. Nah, ini kok balik. Lanjut. Nah, ini perbedaan komunis gaya lama dan sekarang yang terjadi. Jadi kadang-kadang komunis gaya baru ini mengusung pluralisme, tapi sebenarnya memasukkan komunisme. Ya, terus negara boleh membebaskan pasar tanpa ada kendali. Nah, agama dianggap instrumen kelembagaan saja. Para pengusaha saat ini banyak menyejahterakan buruh sehingga ide revolusi juga sulit dilakukan. Terus Mas. Nah, ini yang harus kita antisipasi, jangan sampai Indonesia menjadi negara republik demokratis berhaluan komunis. Kita harus antisipasi itu. Makanya kita tulis buku ini, Pak. Kita jangan terbuai dengan komunisme anak-anak muda kita. Lanjut, Mas Hafez. Terus. Lanjut. Nah, ini. Bagaimana kalau kemudian anak-anak muda, sebentar Mas, yang halaman tadi. Sekarang ini di berbagai toko buku juga banyak disebarkan buku-buku kiri untuk anak-anak muda kita. Kalau mereka terbuai dengan itu, ya mereka akan sangat gemar dengan yang namanya komunisme. Nih, tentang bukunya Nyoto, Marxisme. Terus kemudian ada pembuatan film The Act of Killing atau Jagal oleh seorang bule dari Australia yang turunan Yahudi namanya Joshua Oppenheimer, termasuk film Senyap. Terus lanjut. Ini juga perang, salah satu bentuk perang proxy war untuk membela PKI. Terus, nah ini kekejaman PKI yang kemudian kita rekam di dalam ayat-ayat disembelih atau buku banjir darah ini. Nah, kira-kira begitu. Satu halaman lagi. Nah, ini yang terjadi di dunia maupun yang terjadi di Indonesia, semuanya seperti ini. Sangat ganas. Mungkin itu yang bisa menjadi pengantar diskusi kita dan apa strategi kita ke depan untuk membentengi anak-anak muda kita dari infiltrasi komunisme. Cukup Mas Hafez. Terima kasih sekali. Al-afwu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Mas Nur Rahman. Mas Nur Rahman. Kami sudah selesai mengantarkan. Oke. Ya, kita diskusi aja. Terima kasih Mas Tawab yang telah memberikan istilahnya pengantar. Terima kasih juga Mas Anab. Baiklah para peserta bedah buku Banjir Darah yang kami hormati. Selanjutnya kita masuk ke sesi berikutnya, yaitu dialog. Kami sebelum dialog kita mulai, mohon kita tetap terfokus ke bedah buku ini. Jadi mohon untuk hal-hal yang berhubungan dengan politik dan sara untuk tidak disampaikan, dan tetap pada apa yang ada di dalam buku Banjir Darah ini, baik terkait dengan teknik penulisan ataupun mungkin konten-konten atau mungkin hal-hal yang melatar belakangi Mas Anab dan Mas Tawab ini mengarang buku ini. Baiklah, kami beri kesempatan kepada para peserta untuk memberikan tanggapan, pertanyaan, atau mungkin hal yang lain yang mungkin bisa disampaikan kepada Mas Anab dan Mas Tawab. Dipersilakan kepada para peserta. Moderator izin bertanya. Oke, terima kasih. Mas Rio. Ya. Nama dan asal ya, nama dan asal. Nama saya Rio Yunfan, asalnya dari Genteng, Bapak.
Langsung nanti Mas Ahmad sama Mas Tawab ya langsung ditanggapi satu-satu saja biar lebih mudah gitu. Boleh dijawab oleh Bapak keduanya. Yang pertama saya mau apresiasi dulu dari buku yang sudah dibuat, luar biasa, terutama bagi kami generasi tahun 90-an yang tidak mengetahui apa yang terjadi di masa itu, semakin menegaskan lagi apa yang dilakukan Partai Komunis Indonesia begitu luar biasa kejam. Sudah harga mati kalau komunis itu adalah partai yang terlarang, itu sudah harga mati, semakin menegaskan lagi dengan adanya buku ini. Tapi yang menjadi pertanyaan bagi saya sendiri, saya tidak, karena belum megang bukunya, jadi nggak tahu kalau di dalam, saya sebut buku ini adalah penelitian sejarah Pak ya. Jadi kalau di dalam penelitian sejarah itu kan ada manusia, ruang, dan waktu. Manusianya jelas atau yang dibahas jelas adalah Partai Komunis Indonesia. Waktunya, ini yang nggak tahu saya, karena kami nggak pegang bukunya. Jadi seharusnya kan bedah buku itu kami yang ikut minimal diberikan file untuk minimal apa isi atau rangkuman dari buku ini. Nah, segi temporalnya atau segi spasialnya nggak jelas tahun kapan yang dibahas dan di mana. Apakah kan PKI itu kan banyak melakukan pemberontakan. Kalau dalam sejarah itu ada 3, tahun 1926, tahun 1948 dan 1965. Ini yang tahun yang mana kami tidak. Tapi dari penulis tadi seperti yang asalnya dari Madiun, Bapak siapa itu tadi. Jadi saya ambil kesimpulan kalau ini adalah PKI tahun 1948. Tapi kok ini adalah hasil dari istilahnya cerita pribadi keluarganya, berarti ini tahun 1965. Jadi yang pertanyaan pertama mau dijelaskan mengenai segi spasial dari buku ini di mana ini, tahun 1965, 48 atau yang 26. Kemudian di Jakarta atau di Jogja. Itu yang yang saya tanyakan. Kemudian yang kedua adalah posisi kalau di dalam penelitian sejarah, posisinya ini sebagai sumber yang seperti apa, Pak? Karena kita tahu dalam penelitian sejarah itu kan ada sumber primer, ada sumber sekunder. Apalagi sebagai penikmat sejarah itu kan seharusnya yang dipakai adalah sumber primer. Jadi yang saya tanyakan itu, yang pertama segi spasial dari buku ini, terus kemudian cara memperoleh data Bapak ketika buku ini. Dari mana? Dari wawancara kah atau memang pengalaman pribadi? Itu yang saya tanyakan, Bapak. Terima kasih, Bapak Moderator. Terima kasih, Mas Rio, telah memberikan pertanyaan sekaligus ingin tahu terkait dengan konten termasuk teknik penulisannya. Langsung saja biar lebih fokus, biar tidak rancu dengan pertanyaan yang lain. Langsung saja. Mas Anab dulu aja. Mas Anab dulu, iya. Nanti saya tambahin. Oke, terima kasih. Monggo, dipersilakan. Baik, terima kasih. Pertanyaannya sangat baik sekali. Pertanyaannya adalah manusia, waktu, dan tempat. Begitu ya Pak ya? Iya. Ya, buku ini memang mencoba menulis apa yang sudah panjenengan sampaikan tadi. Jadi sebetulnya pertanyaan jenengan itu sudah mencuri waktu karena ada kesimpulan yang baru nanti mau saya sampaikan. Tidak apa-apa. Pertama, manusia. Sana agak mundur dikit. Iya. Jadi buku ini sebetulnya pertanyaannya ditulis kapan? Buku ini kalau sederhananya Pak, mohon maaf Pak, siapa tadi? Mas Rio. Mas Rio, sederhananya buku ini adalah clipping sejarah. Jadi tidak melenceng dari platform naskah sejarah otoritatif. Jadi berangkatnya dari situ ya Mas Rio ya. Ya, itu. Yang kedua, waktunya adalah dari tahun 26 sampai setelah 65. Ternyata setelah 65 masih ada banyak peristiwa-peristiwa, termasuk di Blitar.
Tuh, jadi ringkasannya tahun 26 itu kita masih Hindia Belanda. Tahun 26 itu berarti adalah 12 tahun setelah Partai Komunis didirikan pada Mei 1914. Kenapa itu harus ditulis? Karena ada rangkaian cerita nanti di ujung. Jadi kita bekerja menulis itu memulai dari akhir, ya kan? Jadi akhir kita cerita sekarang ini dimulai dari awalnya itu 26. Oke. Kemudian peristiwa di tanggal 1926 itu kemudian rangkaiannya itu berlanjut pada tahun 45. Jadi hanya 3 bulan setelah proklamasi 17 Agustus 45 itu sudah terjadi aksi pertama pengikut PKI terhadap pejabat negara untuk Iskandar Dinata di Mau. Jadi peristiwa ini sebenarnya sangat besar bagi orang-orang Jawa Barat, Sunda ini sungguh sangat besar. Dan naik pada setahun kemudian, Bapak tadi terlewat, itu di Tegal, itu ada tokoh dari Madura, namanya Sakyani, namun dikenal dengan Tutil. Terang-terangan mendeklarasikan mendirikan Partai Komunis Talang, PKT. Di sana aksi-aksinya ya seperti yang sudah kita tulis lah, banjir darah lah. Targetnya ya itu, ini tampilan di layar saya kok berubah. Oke, disimak ya. Simak, Halo. Ya. Disimak. Kemudian 46 ya Mas ya. Kemudian 2 tahun berikutnya tahun 48 di kampung halaman saya. Terjadi di 12 tempat di kota itu. Jadi detailnya panjang sekali nanti di bukunya saja. Kemudian tahun 65. Nah ini yang 65 itu adalah yang kami rasakan, kami gelisahkan itu Mas, tadi sudah saya opening. Narasi tentang 65 itu hanya kejadian pada malam itu saja. Kalau membaca buku ini akan menemukan benang merah, pembaca bisa menyimpulkan sendiri. Kami tidak menyimpulkan, kami hanya memaparkan urut-urutan kejadian waktu itu. Jadi aksi-aksi teror dan lain sebagainya, kekerasan itu sudah berlangsung konsisten dari 60-an sampai 65. Nanti Pak Yai Abdul Mun'im bisa memperdetail yang saya sampaikan ini ya, Bapak ya. Itu banyak sekali, ada peristiwa Jengkol di Kediri, peristiwa di Cemeto, ada di mana-mana, semuanya rangkaiannya sama. Dan yang boleh ditarik hipotesis lah, bukan kesimpulan dari buku ini ya. Ini memperkuat apa yang kami yakini. Selalu ada peristiwa yang belum pernah atau belum ditulis dalam buku sejarah. Akan selalu ada kejadian atau peristiwa yang belum ditulis dalam buku sejarah. Dan kami menemukan itu ketika penelusuran kami yang relatif singkat itu, ada kejadian-kejadian sebelum terjadi 30 itu, banyak di daerah itu orang PKI membuat lubang-lubang dalam 2 meter, nanti panjangnya bisa 5 meter atau 6 meter. Mereka mengatakan ketika tanya warga itu untuk apa? Memelihara babi. Kata babi itu sebetulnya ternyata sebuah idiom simbol-simbol. Orang-orang kayak kita ini hanya dianggap babi aja, nanti yang dibantai, rencananya untuk dikubur. Keterangan itu saya perlu di mana? Di Surabaya. Di mana lagi? Di Sumeneb di Madura. Di mana lagi? Di Sumoroto. Dan ternyata sama. Kemudian kejadian yang di Blitar masih setelah tahun 65 itu masih berlanjut. Itu tahun 67 atau 68. Dari sisa-sisa. Itu dari sisi waktu. Dari sisi manusianya itu sebetulnya ya asbabun nuzulnya tadi yang sudah disinggung Mas Wahid di slide tadi itu asbabun nuzulnya di sana. Kemudian pengikut-pengikutnya menurun dari Musa, Aidit, dan kawan-kawan seperti Nyoto, dan berlanjut sampai yang New Left KGB. Itu 3M, manusia, waktu, dan kejadian. Mas Tawaf, monggo disilakan ditambahkan. Monggo langsung Mas Tawaf. Begini, ini kan pertanyaannya menjadi sangat akademik dari Mas siapa tadi? Rio. Mas Rio.
kita punya data-data primer maupun sekunder, Mas. Jadi yang pertama kita wawancara betul-betul saksi maupun korban secara langsung, Mas, yang mengalami langsung. Kalau persoalan waktunya tentu saja yang peristiwa 26 kita sumbernya sekunder. Tapi kalau yang peristiwa-peristiwa dari pas 45 sampai 68 banyak sekali sumber-sumber kita yang primer. Meskipun tidak semuanya primer. Mas Anap masih banyak ketemu saat bersama saya, masih banyak ketemu sumber-sumber yang mengalami langsung peristiwa penyiksaan yang ada di wilayah sekitar Madiun, Ngawi, terus ada yang melihat langsung bapaknya dibunuh waktu di peristiwa di Madiun, terus kemudian yang di Solo itu kakaknya dia lidahnya betul-betul disilet oleh PKI Solo waktu itu juga ada. Jadi semuanya ada sumber primernya, bukan semua, maksudnya sebagian besar ada sumber primernya, tapi juga kita punya sumber sekunder. Tapi sumber sekunder kita juga cukup valid. Kisah Kutil yang ada di awal buku itu kita angkat dari skripsi seorang mahasiswa Universitas Negeri Semarang yang bernama Laila Hikmiyah. Nah, itu bisa dicek skripsinya itu ada di Universitas Negeri Semarang, yaitu tentang skripsi tentang Kutil. Kutil tokoh lokal dalam revolusi sosial di Tegal tahun 45-46. Skripsi program studi ilmu sejarah Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang 2007. Dia bimbingan skripsinya tahun 2006 dan dia lulus tahun 2007. Dan kami dapat berbagai materi bukti transkrip wawancara kepada para saksi kekejaman Kutil di Tegal pada tahun 46. Dan kami juga mendapatkan beberapa teks yang bagaimana Amir Hamzah dibunuh oleh pemuda PKI, pemuda komunis di Sumatera Utara dan sebagainya. Kalau dari sisi waktu yaitu tadi dari 26 sampai 68. Kira-kira begitu untuk menjawab Mas tadi, Mas Rio. Ini apa Mas Rio? Terima kasih Bapak atas jawaban. Berarti apa yang sudah disajikan di dalam buku ini adalah semua kesaksian langsung dari pelaku atau bahkan saksi sejarahnya, Pak ya. Jadi semua sudah diceritakan di sini, berarti cukup lengkap buku ini. Nah, saya malah jadi penasaran isi dari buku ini seperti apa, karena menceritakan lengkap bahkan mulai 26 di Banten, Madiun 48 dan Jakarta di tahun 65, bahkan di berbagai daerah semua sudah diceritakan dengan detail di sini. Jadi penasaran ya, isi bukunya. Itu belum semua daerah, Mas. Ini baru Al-Fatihah. Belum semua daerah. Oh iya. Ya, ini baru Al-Fatihah saja udah sebanyak itu. Ini belum Jember, belum Banyuwangi, baru juga hanya beberapa kasus. Jawa Barat. Jawa Barat juga masih banyak yang belum bisa terangkat. Langkat, Palembang. Ya, yang daerah Sumatera juga belum banyak terangkat. Palembang, mungkin juga Lampung, Banten juga mungkin banyak. Sehingga ini baru Al-Fatihah dari berbagai data yang mungkin bisa kita gali secara bersama-sama bersama Mas Rio. Kalau nanti Mas Rio juga berkenan untuk bikin riset dan menulis buku semacam ini kan bagus juga. Kira-kira begitu. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Mas Rio, Mas Anap, mudah-mudahan bisa menjawab. Untuk lebih jelasnya nanti bisa langsung beli buku inilah. Ya. Memang sudah lengkap, banyak yang saya sendiri yang lahir 71 apalagi ya, yang banyak sejarah yang banyak tidak saya ketahui ini. Mungkin seperti yang dipunya Mas Anap sebelumnya dan Mas Hafif itu yang ayat-ayat yang disembelih itu yang mungkin saya sendiri juga belum tahu juga. Baiklah, lanjut ke berikutnya kepada peserta. Mungkin masih ada hal yang ingin disampaikan. Dipersilakan kepada peserta yang lain.
Bagaimana Mas Nur Rahman? Ada? Barangkali peserta yang mau bertanya bisa memberi kode di chat, Pak. Nanti dibuka untuk linknya. Ya, sambil menunggu ya Mas Nur Rahman. Monggo. Jadi secara umum apa yang kami sampaikan di buku ini tidak ada yang baru. Tapi sebetulnya apa bedanya kan gitu pertanyaan, sehingga buku ini begitu ditunggu-tunggu dan viral. Jadi kami ini adalah, kalau sejarah itu kan isinya misalnya kan hanya cerita-cerita yang sifatnya cerita biasa datar, terjadi pembunuhan pada tahun sekian terhadap sekian ke siapa. Kemudian terjadi pembunuhan para kiai di Madiun pada apa. Nah, yang kami lakukan ini adalah menampilkan detail ceritanya seperti apa. Misalnya di Banyuwangi, terjadi pembunuhan seorang kiai besar. Sudah cerita, kalau berita ya selesai begitu saja. Tetapi ada teknik penulisan yang namanya yang lebih in-depth, yang lebih mendalam, ada features, dan memasukkan unsur sastrawi di dalam. Sehingga ini memang strategi kami, strategi narasinya, supaya buku ini ya tidak garing. Karena ini berangkat pengalaman, kalau membaca buku-buku, apalagi cerita PKI, itu baca selembar udah ngantuk, bosan. Jadi di sana, Mas Nur Rahman. Oke. Ya, mengapa dalam wawancara itu kami sangat detail sekali. Kita ceritakan suasananya bagaimana, Bapak itu diseretnya tuh bagaimana, seperti apa, sampai seperti. Jadi bahkan namanya di Ngawi itu seorang kakek udah umur 78 tahun menceritakan sambil menangis begitu. Ayah saya dipukuli, ayah saya diseret, ayah saya dimasukkan sumur. Nah, kalau seperti itu kan memang harus digambarkan bagaimana bahkan cara beliau mengisahkan itu, Mas. Sehingga ini sejarah itu benar-benar meresap. Jadi begitu. Oke, terima kasih Mas Anat. Mungkin peserta monggo dipersilakan untuk bisa memberikan pertanyaan atau tanggapan. Silakan Bapak Ibu, Saudara, peserta. Mungkin ada tambahan dulu dari Mas Tawab, mungkin dipersilakan Mas, biar peserta juga lebih tahu sedikit terkait dengan buku ini. Seperti Mas Rio tadi memang yang disampaikan karena memang belum tahu bukunya gitu ya, sehingga sebenarnya kan seperti yang sudah disampaikan tadi mulai tahun 26 sampai 68 terkait dengan masalah waktu. Monggo. Ya, Mas mungkin yang tidak banyak diketahui, di banyak buku sejarah di universitas maupun di sekolah-sekolah menengah maupun SD, seringkali yang hanya dibahas itu adalah hanya 48 dan 65 itu, dan juga 68 sedikit soal peristiwa di Blitar Selatan. Tapi sebenarnya yang perlu kita lihat juga adalah peristiwa dari 45 sampai antara 45 sampai 48. Jadi banyak sekali tokoh-tokoh PKI melakukan satu pemberontakan dan juga kekejaman, jurnalis maupun para santri maupun ulama. Mereka memulai tahun 45. Mungkin akan banyak yang posisinya itu akan tidak setuju atau nggak percaya, atau mungkin malah mempertanyakan gitu. Ketika misalnya kita menyampaikan bahwa Tan Malaka itu pernah menjadi ketua PKI tahun 45. Sementara tahun 63 Tan Malaka menjadi pahlawan nasional. Nah, dalam hal ini itu memang menjadi sangat penuh polemik dan perdebatan. Tapi nyatanya gerakan anti Swapraja yang dicanangkan oleh Tan Malaka sebagai ketua PKI, yang dia mendeklarasikan PKI tahun 45, itu banyak terjadi di berbagai daerah. Misalnya
Kutil itu mendirikan namanya Republik Komunis Talang di daerah sekitar Tegal, terus Pemalang, Brebes, dan Pekalongan. Dan dia gerakan anti Swapraja di wilayah Jawa Tengah ini membunuh 7 adipati atau bupati yang ada di sekitar Jawa Tengah. Dibunuh, termasuk adalah suaminya Raden Ayu Kardinah. Raden Ayu Kardinah pun oleh kelompok bengisnya Kutil itu diarak keliling Tegal dengan posisi telanjang dan dikarungi di dalam goni. Raden Ayu Kardinah diseret keliling Tegal karena tidak mau menyetujui berdirinya Republik Komunis Talang. Dan gerakan anti Swapraja ini bukan hanya membunuh para adipati atau bupati atau demang atau apapun, mereka juga membunuh seluruh Swapraja, baik itu camat maupun lurah yang tidak setuju dengan konsep Republik Komunis. Jadi menurut saya kelompok komunis ini pada tahun 45 tidak setuju dengan yang namanya proklamasi 17 Agustus 45. Ya, kira-kira begitu. Itu yang mungkin mau saya sambungkan tadi dengan pertanyaan Mas Rio. Tadi Mas Rio kan apakah ini hanya 48? Justru banyak sekali peristiwa-peristiwa yang lebih mengerikan di tahun 45 sampai 48. Tuanku penyair Amir Hamzah pun ditumpas kelor oleh para pemuda komunis di wilayah Sumatera karena Tuanku Amir Hamzah adalah seorang pangeran di kerajaan Langkat. Jadi pokoknya asal itu adalah keluarga raja dihabisi kalau nggak punya pasukan. Jadi sampai ke anak turunnya pun dibunuh. Jadi apa yang mereka lakukan ini persis seperti yang dilakukan oleh Lenin, Stalin maupun Mao Zedong. Mao Zedong itu menghabisi tuan tanah itu sampai ke istri dan anak-anaknya maupun cucu-cucunya, namanya tumpas kelor. Nah, itu yang kemudian perlu kami sampaikan juga di buku ini. Banyak peristiwa-peristiwa tahun 45 sampai 48, bahkan seorang menteri negara pun sampai dipenggal kepalanya, dilarung di Pantai Mau, Tangerang. Padahal dia adalah menteri negara ya, yang mana memang menjadi pembantu dari pemerintahan Soekarno-Hatta, dipenggal oleh Laskar Ubel-Ubel di wilayah Pantai Tangerang itu. Dan masih banyak lagi yang kami cantumkan di buku tersebut. Mungkin itu tambahannya. Ya, terima kasih. Untuk memancing. Terima kasih. Ya, oke. Dipersilakan kepada peserta, monggo untuk memberikan pertanyaan mungkin terkait dengan isi buku ini. Silakan Ya, Pak Muhammad Budiman. Bagus. Baik. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Budiman dari Bandung, Pak. Saya kebetulan di Bandung bersama teman-teman ormas-ormas Islam dan harokah lembaga turut bekerja sama membentuk sebuah gerakan ya, namanya Gerak Jabar ya, Gerakan Rakyat Anti Komunis. Dan saya kira momen-momen acara bedah buku semacam ini akan memperkaya ya wawasan kita ya tentang betapa kejamnya komunis, Pak. Jadi memang Masya Allah, ini saya sudah baca bukunya dan sedikit testimoni saja bahwa untuk teman-teman ataupun bapak ibu-ibu yang belum sempat baca, ini insya Allah buku yang sangat menarik karena dipaparkan dalam bentuk storytelling ya. Jadi saya ketika membacanya itu seolah hanyut masuk ke zaman di mana kehidupan para santri ya, kemudian bagaimana kelicikan dan fitnah keji orang-orang PKI ya, itu sangat-sangat luar biasa gitu ya. Saya hidup di zaman yang mungkin juga tidak mengalami di tahun 60-an, tetapi
Ya dengan begitu kita menjadi tahu gitu Pak. Jadi memang pembahasan seperti ini mestinya kita dimasifkan ya. Bapak bisa kerjasama dengan ormas-ormas Islam dan lembaga pesantren, apalagi sekarang di momen 30 September sebentar lagi kita juga mesti mensosialisasikan tentang bahaya laten komunis ini. Nah, yang menarik mungkin pertanyaan kaitan dengan urutan Mas ya, Mas Tauf ataupun Pak Anab, urutan kisah ini kira-kira apa pertimbangannya nih? Apakah berdasarkan, karena kalau dari tahunnya loncat-loncat ya, pertimbangan menyimpan kisah Kutil itu kan di awal-awal, kemudian di akhirnya ada kisah-kisah yang lain. Nah, kira-kira apa yang menjadi pertimbangan untuk menempatkan kisah-kisah ini? Dan saya selaku orang Jawa Barat tadi menarik, ternyata ini baru Al-Fatihahnya ya. Artinya ada kisah-kisah lain di wilayah seluruh Indonesia ini tentang kekejian orang-orang PKI. Nah, kami tunggu ya buku-buku berikutnya ataupun kisah-kisah lainnya yang barangkali bisa disajikan pada kita semua supaya membuka mata dan hati kita tentang bahaya laten komunis. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Budiman dari Bandung. Alhamdulillah bisa bergabung. Jadi karena Mas Budiman sudah membaca, jadi sedikit memberikan testimoni terkait dengan buku ini. Kemudian terkait dengan pertimbangan waktu, kisah ini urut-urutannya, pertimbangannya apa? Dipersilakan Mas Anab dan Mas Tawab untuk memberikan tanggapan. Jadi waktu itu saat awal kami berdiskusi dengan Mas Tawab ada dua pilihan. Kita akan menggunakan pendekatan kronologis waktu atau tematik, kan begitu. Akhirnya diputuskan untuk kronologis waktu. Meskipun buku ini enak saja dibaca, mau dari halaman mana saja, mau dari belakang, mau dari prolog, mau dari epilog, sama saja, tidak masalah. Intinya adalah sebetulnya kronologis ini untuk supaya lebih runtut saja, karena memang urutan-urutan kejadiannya seperti itu, tidak kita rekayasa dari tahun 26, kemudian lompat 45, kemudian tahun 46, tahun 48, kemudian sebelum 65 itu ada sisipan kejadian-kejadian ya dari 60 sampai itu, terus kemudian sampai tahun 68. Jadi memang ada dihadapkan pada pilihan itu. Silakan Mas Tawaf, detailnya Mas Tawaf. Monggo Mas Tawaf. Kalau loncat-loncatnya sebenarnya enggak Pak, karena ini memang sengaja kita urutkan dari 1926, 45, 46, periode 45, 46, terus kemudian ada 48, terus kemudian di sebelum 65, dan juga ada juga yang 68. Jadi tadi Mas izin di Gerak Bandung, siapa tadi? Mas Budiman. Ya, Mas Budiman. Nggak terlalu loncat-loncat Pak, masih tetap pada kronologi waktu. Dan kami sengaja membuat prolognya dengan bahasa surat agar lebih dekat langsung dengan pembaca. Seakan-akan buku ini adalah surat pribadi kepada seluruh anak-anak muda Indonesia, seluruh handai taulan yang merasa masih mempertahankan NKRI dan Merah Putih. Ya, makanya kita beri prolognya adalah surat kepada Maria Felicia Gunawan, yang waktu itu pada tahun 2015 Maria Felicia Gunawan adalah paskibraka nasional yang mengibarkan sangsaka merah putih di Istana Negara. Ia adalah lambang dari pemuda
lambang dari para siswa-siswi yang ada di seluruh Nusantara yang bertugas untuk mempertahankan merah putih itu tetap berkibar. Dan di dalam buku itu kami juga menyinggung tentang situasi kekejaman PKI yang ada di wilayah Banyuwangi. Ada kalau nggak salah, kita juga sempat cantumkan itu tentang bagaimana para gerwani meracuni para Banser dan Sardi. Saya kira itu untuk menjawab Mas Budiman di Bandung. Terima kasih atas apresiasinya dan Baik, sudah terima kasih Pak. Dan di prolog itu sebetulnya yang menambahkan Mas Tawaf, apabila tidak ada waktu membaca buku setebal 400 halaman ini, cukup membaca prolog itu sudah merupakan rangkuman dari seluruh isi buku itu. Jadi runtutannya di situ. Tambahan saya itu. Oke, terima kasih Ya. Mas Anap, Mas Tawaf. Mas Budiman dari Bandung, terima kasih. Ya, terima kasih Pak, sama-sama. Berikutnya kepada peserta yang lain, dipersilakan. Ya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator. Saya Anissa Bimbingan Mila dari Genteng. Ada beberapa hal yang mau saya Anissa ya? Iya. Anissa, mahasiswa. Yang pertama, pelajar Pak. Siswa. Oke, silakan. Ya. Jadi ada beberapa hal yang mau saya tanya di sini. Juga karena sebelumnya saya juga belum punya bukunya, buku Banjir Daerah ini. Nah, jadi yang akan saya tanyakan yang pertama ini untuk bentuk dalam penilaian sejarah kan juga ada namanya historiografi. Nah, untuk buku ini bentuk pola penyajian historiografinya itu seperti apa? Apakah analitis, narasi, atau deskriptif? Nah, untuk yang kedua, jadi tadi kan katanya Pak Tawaf itu anak-anak zaman dulu itu mengira tuh komunis itu baik. Nah, mengapa kok bisa seperti itu, Pak? Padahal kan kalau komunis itu sudah bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Jadi apa yang menyebabkan anak-anak zaman dulu itu bisa mempunyai pola pikir bahwa komunis itu baik. Terus yang ketiga, saya sebagai Genset juga kan Pak termasuk. Nah, jadi contoh bentuknya dari gerakan komunis yang menyerang Genset itu seperti apa? Jadi saya kan bisa jaga-jaga gitu Pak sebagai Genset juga menggunakan teknologi. Ya, Pak. Terima kasih Pak. Sorry, yang ketiga terakhir agak keras sedikit Mbak. Iya, yang terakhir kurang jelas. Mbak Anissa, monggo Mbak Anissa agak yang mendekat ketiga, ke komputer atau yang ketiga. Oke. Kalau yang ketiga tadi kan menurut screen tadi, presentasi tadi ada ini menyerang Gen Z gitu. Jadi pada zaman sekarang PKI itu kayak menyerang Gen Z. Nah, itu bentuknya itu seperti apa, Pak? Karena saya kan sebagai Gen Z perlu tahu, jadi bentuk-bentuknya seperti apa, jadi bisa mengantisipasi gitu ke depannya, Pak. Oke. Monggo Mas Tawaf atau Mas. Tentang perang informasi ya, tentang perang informasinya ya. Oke. Ya. Mas Hafiz, paparan saya tadi boleh dibuka langsung setelah kekejaman PKI, Mas. Biar langsung aja yang ketiga ini. Pertanyaannya ketiga dulu ya, Mas. Ya, ya. Oke. Atau saya jawab dulu yang kedua karena langsung berkaitan. Oke. Yang kedua tadi kenapa kok langsung ke yang mana, Mas? Yang setelah kekejaman PKI, terus. Yang langsung ke kekejaman PKI, Mas. Terus bentuk-bentuknya kita lihat langsung aja. Terus, Mas. Nah, sambil itu langsung ke ada. Setelah itu ini ada buku judulnya Aku Bangga Jadi Anak PKI. Anak PKI masuk parlemen. Terus.
Nah, ini ada kaos bergambar Palu Arit di Magelang. Ini contohnya, Mbak. Terus, lanjut. Nah, ini Putri Indonesia pakai gambar Palu Arit. Terus lanjut. Nih, biar langsung aja contoh-contohnya. Terus Mas Hafiz. Ya, ini ada karnaval karnaval membanggakan PKI. Nah, ini. Terus kemarin ada polemik. Nah, ini kan ada karnaval di Salatiga ini. Bagaimana tentang tokoh-tokoh PKI ini? Ada Khairul Saleh, ada Dipo Nusantara ini. Terus. Nah, kita masih ada. Ini contoh ini, Mas. Ini Mbak, yang ada di internet. Ada postingan kita masih ada. Oh, ini. Terus lagi. Nah, ini. Terus ada yang bilang selamat ulang tahun PKI yang ke-100 23 Mei 2020. Nah, terus ada juga yang minta Jokowi akui PKI. Ada keluarga Gerwani Sinta Miranda minta monumen lubang buaya dihancurkan. Nah, terus. Nah, ini ada buku-buku tentang yang justru membela PKI. Ini sekaligus menjawab pertanyaan kedua ya. Jadi itu bukan terus Mas. Nah, ini juga ada marxist.org yang dimana di situ banyak sekali karya-karya Marxisme. Terus. Nah, ini ada kaos juga gambar Palu Arit. Terus. Nah, ini bilang mengatakan kesaktian Pancasila sudah tidak relevan. Terus lanjut. Nah, ini yang tadi. Terus. Nah, terus ini ngomongin tentang kekejaman PKI juga. Terus. Oke. Terus. Nah, ini juga ada propaganda. Terus. Terus, Mas. Lanjut. Nah, ini teruslah bekerja dan berkarya, jangan berharap pada negara. Ini ada muncul nih di internet nih, di Twitter nih. Terus. Masih ada nggak, Mas? Nah, terus ini banyak sekali siapa tadi? Mbak Anissa ya. Nah, iya, Mbak. Di internet banyak sekali. Nah, ini konstitusi dan program PKI. Terus ini muncul semua di internet. Terus biar Mbak Anissa paham ini. Ah, ini buku-buku yang ada di Gramedia ini. Komunisme ala Aidit. Terus. Nah, mereka ini buku-buku yang membela PKI. Terus. Kalau ini kaum merah menjara justru lebih banyak mendiskreditkan PKI. Bagus kalau kaum merah menjara. Terus. Nah, ini ada buku program pelajar Jakarta berkarakter. Terus. Nah, di dalamnya ini. Terus. Lanjut. Nah, di situ. Hanyalah mekanisme alam biasa. Manusia dapat bercampur dalamnya dan tidak ada campur tangan Tuhan. Oh, ini. Ini di pelajaran karena adalah ekspresi keputusasaan. Terus. Nah, ini contoh lagi. Terus. Ini di internet banyak, Mbak. Oh, ini ada stiker World Heart, ya kan? Terus. Nah, ini ada komik tentang yang membela PKI bahwa komunisme itu baik.
Nah, jadi kenapa yang dimaksud tadi Mbak Anissa, jadi yang terpengaruh membela PKI itu bukan anak-anak muda yang lama, tapi anak-anak milenial seperti Mbak Anissa itu. Karena mereka hanya terpukau dengan buku Das Kapital, mereka tidak melihat buku Manifesto Komunisnya Karl Marx, mereka tidak melihat bukunya Vladimir Zagladin dan sebagainya. Oke, lanjut. Nah, saya kira cukup itu. Contohnya, kita balik ke diskusi. Oke. Itu Mbak Anissa ya, itu contoh-contohnya. Terus anak muda kenapa menganggap komunis baik, itu sudah saya jawab tadi. Bahwa pertanyaan yang pertama Mas Anap, Mas Tawaf, ya, terkait dengan bentuk tulisannya apakah analisis, deskripsi, apa narasi. Kalau kita ini tulisan sejarah naratif. Jadi kita seperti mendongeng kepada Mbak Anissa tentang kekejaman PKI. Kita tidak pakai yang bersifat analisis karena kami meniatkan buku ini juga menjadi konsumsi bagi masyarakat bawah. Ya, jadi tukang becak juga bisa membaca sambil tanpa berkerut kening. Anak-anak muda seperti Mbak Anissa bisa membaca buku ini sambil tidur-tiduran pun tetap bisa mengikuti, tidak bersifat analitik yang terlalu klik. Tahu-tahu sampai jam 3 pagi gitu yang bacanya nggak berhenti ya Mas Tawaf. Oke, ada tambahan dari Mas Anap, silakan. Ini naratif ya, deskripsi. yang dipaparkan Mas Tawaf itu adalah apa yang disebut dengan New Left, fenomena New Left. New Left ini sebetulnya pada awal 90-an sudah diantisipasi. Tokohnya adalah Legend Purnawirawan Soehardima. Beliau menyebut dengan kiri baru. Beliau pernah menulis buku juga pada saat itu. Waktu saya masih kuliah. Waktu itu juga aneh juga, bener nggak ada kirbar itu. Jadi seperti yang ditanyakan Pak Anissa tadi. Terlepas dari itu semua, jadi ini sebetulnya adalah inisiatif kami, inisiatif kecil ini mudah-mudahan membangkitkan rasa kepedulian. Karena kalau dalam makalahnya Mas Tawaf tadi bicara soal proxy war, itu memang diantara masuknya di literasi. Nah selama 20 tahun ini kita tuh abai, sangat minim, hanya 1-2 itu yang paling rajin cuma Pak Taufik Ismail. Tapi kan konsumsinya kan konsumsi yang naskahnya itu naskah serius. Nah inilah, maka sebetulnya buku ini eksperimen ya Mbak Anissa ya. Jadi karena kita berangkat bagaimana sih kita bikin buku yang bisa enak dibaca. Maka akhirnya metode naratif itu kemudian dimasukkan unsur features dan sastrawi di sana. Kalau kejadiannya nggak ada yang baru, tapi detailing bagaimana menceritakan kejadian itulah ini disebut-sebut sebagai genre baru penulisan naskah sejarah kekejaman. Jadi seperti itu. Kami belum menemukan cara lain yang supaya membuat buku ini ya alhamdulillah sepertinya loh ya fenomenanya kok responnya seperti itu. Belum ada buku dengan genre sejarah yang begitu diminati dan dibahas sampai di kampung-kampung, biasanya lah di hotel, di kampus begitu. Jadi buku ini sampai dibahas-bahas di masjid-masjid, di mana saja, dan itu sudah berlangsung 5 tahun. Jadi Mbak Anissa nanti mungkin apabila berminat itu, nah silahkan jadi membuat narasi-narasi tentang masih banyak sekali yang belum dikerjakan. Oke, terima kasih kedua narasumber, kemudian Mbak Anissa, terima kasih. Masih ada waktu beberapa menit. Oke, terima kasih Mbak Anissa ya. Berapa menit lagi Mas Nur? Ada 10 menit lagi. 10 menit lagi ya. 10 menit lagi ya. Oke, saya kasih khulasoh 3 menit ya nanti ya. Oke, masih ada yang lainnya peserta yang memberikan pertanyaan, monggo. Silakan Bu Eka. Silakan. Silakan ya, Mas. Bu Eka Mawarti. Atas kesempatannya Pak.
Pak. Suaranya? Iya, suaranya Mbak. kecil sekali, Mbak. Mbak Eka Mawarti. Mendekat. Kurang dekat. Yang lain matikan dulu, Mas Hafiz. Mute. Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Terima kasih atas kesempatannya kepada saya. Yang terhormat kepada Bapak, Ibu, teman-teman sekalian. Di sini saya ingin bertanya, Pak. Sebelumnya saya memang belum mempunyai bukunya tentang bedah buku ini, yakni banjir darah gitu. Tapi di sini masih ada kaitannya tentang PKI. Jadi kalau dahulu itu saya belajar waktu SMA tentang sejarah. Nah, di situ tentang PKI yang bagian ininya. Ketika PKI muncul berbarengan dengan jabatan Presiden Indonesia yang pertama, yakni Pak Soekarno-Hatta, Pak Soekarno dan Pak Hatta, maksudnya. Jadi, apakah Presiden tersebut kerjasama atau pihak itu sendiri yang melakukan pemberontakan dan ingin merebut NKRI menjadi tanah jajahannya? Karena yang saya ketahui, Pak, sewaktu baru merdeka, Indonesia merdeka di tahun 1945, tepatnya di 17 Agustus itu kan belum kondusif NKRI. Kemudian berbarengan dengan munculnya PKI. Nah, di situ ada bagi saya polemik gitu. Ada yang memahaminya PKI muncul ketika Presiden Soekarno. Nah, sedangkan saya berpikir di waktu itu Pak Soekarno sedang mengalami kurang fit gitu, Pak, kesehatannya. Nah, jikalau PKI ini maksudnya didalangi oleh Pak Soekarno, apakah penjelasannya gimana gitu, Pak? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Pak Nur Rahman? Jadi gini, Mbak Eka, yang namanya komunisme itu sebenarnya bukan hanya inisiatif dari masyarakat mereka yang menganut PKI di Indonesia, menganut komunisme di Indonesia, itu tidak serta-merta tidak terhubung dengan dunia internasional. Jadi di dalam penjelasan saya tadi bahwa komunisme itu terhubung dengan Rusia, dengan Cina, dengan macam-macam itu. Sehingga kenapa Musso mendapatkan pembiayaan dan persenjataan untuk melakukan pemberontakan di Madiun, dia mendapatkan suntikan dari seorang Belanda komunis namanya Van der Plas, 25.000 gulden, atau setara dengan sekarang ini adalah sekitar lebih dari 2 miliar rupiah, dan juga persenjataan, ada suplai senjata dari Rusia. Jadi komunisme ini mirip khilafah karena ada sentral komitenya di tingkat dunia. Jadi ada yang mencet tombol di pusat komando komunis di dunia. Dan Tan Malaka pun juga pernah menjabat sebagai ketua sentral komite komunisme di wilayah Asia Tenggara yang berpusat di Bangkok. Nah, dialah yang juga waktu itu mendorong Musso untuk melakukan pemberontakan tahun 26, dan juga setelah kemerdekaan dia pulang ke Indonesia dan juga melakukan gerakan anti Swapraja itu. Nah, itu ya Mbak ya, Mbak Eka Mawarti. Jadi ini adalah pemberontakan yang terhubung atau dibiayai oleh
orang-orang asing juga. Kalau untuk penjelasannya di konteks tahun kemerdekaan sampai 48. Begitu juga dengan 65, hubungan kerjasama ekonomi antara Aidit dengan Mao Zedong itu cukup erat. Program-program ekonominya Aidit sangat terkoneksi dengan Mao Zedong dan Komunis Internasional. Gitu, Mbak Eka. Terus kemudian kalau yang kasus 65, ya jelas saya tadi sudah menjelaskan bahwa Aidit dan Mao Zedong itu terkoneksi untuk melakukan pemberontakan tahun 65. Ada pertemuan pada awal-awal tahun 65 antara Aidit dengan Mao, dan itu secara intensif beberapa kali. Nanti begini, Dit, kamu begini, seperti yang juga saya lakukan di Cina. Gitu. Sudah terjawab ya, Mbak Eka ya? Jawab, tunjukkan bukunya, Mas. Buat. Nanti ya, yang nah itu tuh. Nah, ini. Ada di halaman 329. Nah, revolusi, diplomasi dan diaspora. Dan juga baca buku Kudeta 1 Oktober 65 karya Victor M. Fick. Nah, ini seorang peneliti dari Ceko yang kuliah di Singapura, dan dia punya banyak data bahwa memang 1 Oktober Aidit itu memang melakukan sebuah, dan juga ada koneksivitas sangat kuat dengan Mao Zedong di Cina. Kira-kira begitu. Ya. Jadi ini bukan serta-merta hanya masalah internal dalam negeri atau koneksi dalam negeri saja pemberontakan Aidit maupun Musso. Gitu ya. Untuk menjawab apa yang ditanyakan oleh Mbak Eka Mawarti, baca buku Revolusi Diplomasi Diaspora karya Tao Mozo ini. Ya. Ini Tao Mozo. Dan juga buku Victor M. Fick Kudeta 1 Oktober 65. Sudah di situ dijelaskan semua bahwa ada keterlibatan asing dalam berbagai kudeta PKI di 48 maupun 65. Khususnya 65 kalau yang Victor M. Fick dan juga Tao Mozo. Ya, cukup Mbak Eka? Halo Mbak Eka? Cukup Pak. Ya, cukup ya. Nah, yang disampaikan Pak Tawaf itu, 2 buku itu sekaligus membantah selama ini yang selalu disampaikan para pengikut PKI itu bahwa peristiwa 65 itu adalah konflik internal Angkatan Darat. Itu sekaligus membantah naskahnya Benedict Anderson itu. Nah, sebetulnya Benedict Anderson sudah diberikan bukti-bukti seperti waktu itu. Namun ternyata beliau tidak mau mengoreksi naskah papernya itu. Begitu ceritanya. Nah, dari sisi itulah itu yang selama ini dinarasikan berulang-ulang bahwa 30 SPK itu adalah bukan ulah mereka. Menambahkan saja. Baik, Pak. Gimana Mas Nur Rahman? Ada yang lain? Visual, soalun akhir. Apakah masih cukup waktunya Mas Nur Rahman? Mas Nur Rahman. Rahman. Ya. Pak Nur Rahman, suaranya belum masuk. Pak Nur Rahman. Nur Rahman lagi jalan-jalan, ngopi dulu. Oke, boten suaranya. Saya baca ini Mas Adam Wiryawan UB ya. ingin bicara. Siap. Mas Adam Wiryawan silakan, nggak apa-apa, ini terakhir ya. Mas terakhir adalah Mas Adam Wiryawan. Silakan Pak Adam Wiryawan, silakan untuk berdialog. Pak Adam, silakan. Pak Adam. Adam Wiryawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, suara saya dengar? Iya Pak, masuk Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengar. Terima kasih kesempatan yang diberikan.
Pertama, mohon maaf tidak mengikuti di perjalanan. Yang ingin kami sampaikan yang pertama, saat ini sudah terbuka sekali bahwa orang-orang PKI itu sudah menampakkan diri. Seperti tadi yang sudah disampaikan beberapa materi yang bicara, jadi sudah menampakkan diri, berani menampakkan diri, istilahnya kalau dalam bahasa mudnya adalah mentang. Itu yang pertama. Contohnya sudah gambarkan dari anggota DPR sudah terang-terang bangga mengaku sebagai anak PKI. Yang kedua, bahwa dengan ini dari pemerintah ini seperti membiarkan mereka menampakkan diri, berani menampakkan diri, sehingga tidak tahu motifnya atau modusnya, sehingga memberikan atau membiarkan atau pura tidak tahu. Padahal kita tahu semua TPR nomor 25 itu masih laku pelarangan komunis dan jadi kan jelas bahwa TPR sehingga sekarang sudah tidak berlaku lagi. Mau jadi anggota DPR tidak ada berlaku keterangan bebas seperti beberapa tahun yang lalu. Jadi sekarang bahkan nanti bisa jadi saya bahkan menjadi pun bisa. Sehingga ini yang perlu kita waspadai. Terakhir yang ingin saya sampaikan, kita Islam berarti yaitu diadu domba. Jadi umat Islam itu diadu domba, buktinya ada yang menang dengan muncul PKI kembali atau tidak sependapat, tapi ada juga yang membiarkan munculnya PKI, bahkan ada umat Islam yang dukung munculnya Partai Komunis Indonesia ini. Saya kira dua hal itu yang ingin saya sampaikan sebagai urun-rembuk dalam diskusi bedah buku pada pagi dan siang hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Adam dari Malang telah bergabung dengan kami dan memberikan masukan-masukan. Mungkin ada sekaligus sebagai kesimpulan untuk Mas Anap, Mas Toa. Ya, satu menit ya Mas Anap, Mas Toa. Mas Anap, silakan untuk silakan kesimpulan dan harapan. Monggo. Kalau sekilas membaca buku ini kan kesannya provokasi yang menceritakan tentang kekejaman dan lain sebagainya. Sebetulnya jika dibaca tuntas dari prolog sampai belakang, buku ini juga menjawab adanya tentang isu yang mereka tuntut itu, yakni rekonsiliasi. Ini tidak di dalam teori, kami sudah paparkan secara faktual. Rekonsiliasi itu telah terjadi secara alami. Itu bisa dibaca kisahnya saya diselamatkan oleh istri gembong PKI, Pak Kiai Amir itu. Kemudian di epilognya sudah kami state bahwa ini semuanya adalah pelajaran. Jadi tidak ada lagi kalau mereka nuntut rekonsiliasi itu kan lain ceritanya. Biarlah itu tertumbuh secara alami dan sudah terjadi sejak waktu itu antara keluarga pelaku dan korban. Di antaranya keluarga kami Pak Nurah. Itu saja. Terima kasih. Selanjutnya Mas Tawab. Ya, terima kasih atas berbagai apresiasinya tadi dari Pak Adam Wirjawan, dan kami menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya kepada para panitia, khususnya Pak Munim, dan juga seluruh masyarakat Banyuwangi, seluruh masyarakat Indonesia yang mengikuti acara ini, dan seluruh pembaca buku Banjir Darah. Semoga buku ini bisa ikut dalam perjuangan kita dalam mempertahankan merah putih, NKRI, Pancasila, dan
UUD 45. Amin. Saya kira itu ya, sebagai penutup. Tagline-nya apa Mas Tawaf? Kurang satu Mas. Tagline-nya apa Mas? Tagline-nya ya Pancasila adalah bacaan kaum Pancasilais. Nah, jadi tagline itu Pak. Adalah bacaan kaum Pancasilais. Nah, itu. NKRI harga mati gitu ya. Ya. Terima kasih. Harga mati, harga hidup gitu loh Pak. Tulis mati, mati terus udah. Oke, kami berdua mohon maaf sebesar-besarnya jika ada banyak kekurangan dan kesalahan dalam bertutur. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Haji Abdul Mun'im SH, kepada Mas Anab Habibi, Mas Tawaf Syuharon selaku penulis buku Banjir Darah. Tak lupa kepada para peserta bedah buku Banjir Darah. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan pada pagi sampai siang hari ini membawa manfaat bagi kita semuanya, bagi bangsa kita ini, dan tentunya khususnya bagi generasi penerus bangsa yang belum tahu banyak terkait dengan kekejaman PKI. Dengan membaca buku ini, mudah-mudahan semua apa yang ada di dalam buku ini yang tadi disampaikan masih dalam taraf Al-Fatihah bisa membuka lebar mata kita terkait dengan kekejaman PKI di Indonesia khususnya. Demikian Bapak, Ibu, Saudara, peserta bedah buku yang kami hormati. Marilah acara ini kita tutup dengan membaca Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya selaku moderator menyampaikan permohonan maaf dan terima kasih atas perhatian Bapak Ibu semuanya. Tidak lupa saya sampaikan untuk pembelian buku ini bisa langsung menghubungi yang ada di undangan yang lewat WA. Demikian, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How to live this application. Terima kasih.